Perangkat tablet terus berkembang hingga tahun 2025. Kini hadir dengan kemampuan yang mendekati laptop, namun tetap ringkas dan mudah dibawa. Di akhir tahun ini, sejumlah tablet terbaru hadir dengan berbagai inovasi, antarmuka sistem lebih responsif, serta penyimpanan internal yang besar, sehingga memungkinkan tablet menjadi pilihan menarik untuk kebutuhan multitasking, kerja jarak jauh, serta edit dokumen kerja. Ini dia 7 tablet terbaru di akhir tahun 2025 versi update Tecno. Di tablet pertama ada Headwolf Titan One. Tablet ini ditenagai chipset Dimensity 8300 dengan RAM 12/256GB, membuat loading aplikasi jadi super cepat. Perangkat ini hadir sebagai pemain di segmen tablet gaming. Ukurannya kompak, hanya 8,8 inci, sangat pas digenggam untuk bermain game lama. Layarnya memiliki resolusi tajam 2,5K dengan refresh rate 144 Hz. Headwolf Titan One memang dirancang khusus buat para mobile gamer sejati. Sistem pendingin vapor chamber liquid cooling menjaga suhu tetap adem. Tidak ada throttling yang membuat performa turun di tengah game seru. Headwolf Titan One memang tablet gaming yang sangat serius soal thermal management. Baterai 7200 mAh tergolong besar untuk ukuran tablet kompak. Menonton ataupun bekerja seharian masih sanggup ditanggung dengan baik. Port USB Type-C sudah support USB 3.0 yang bisa output ke monitor eksternal. Dual SIM 4G untuk koneksi internet, buat tablet ini bisa jadi serasa ponsel jumbo. Harganya dibanderol mulai 5,9 jutaan. Spesifikasi dan link beli termurah ada di deskripsi atau kolom komentar. Tablet yang kedua ada Poco Pad X1. Tablet ini menggunakan layar IPS LCD 11,2 inci dengan resolusi 3,2K dan refresh rate 144 Hz. Layar ini memiliki fitur mode Eye Care dengan sertifikasi TUV Rheinland. Mode tersebut dapat mengurangi paparan cahaya biru berlebih yang berbahaya bagi mata pengguna. Di bagian bezel layar terdapat kamera depan 8 MP dan kamera belakang 13 MP, siap penunjang kebutuhan foto dokumen hingga video meeting. Untuk sektor performa, Poco Pad X1 dibekali chipset Snapdragon 7 Plus Gen 3 fabrikasi 4 nanometer dengan RAM 8/512GB, memastikan multitasking aplikasi kerja berjalan lancar. Untuk sektor dayanya, dibekali baterai 8850 mAh yang membuatnya tahan seharian dan sudah mendukung fitur pengisian daya cepat 45 Watt. Untuk jaringan internet, tablet ini hanya menyediakan konektivitas Wi-Fi. Harganya bisa kamu dapatkan mulai 5,6 jutaan. Spesifikasi dan link beli termurah ada di deskripsi atau kolom komentar. Tablet yang ketiga ada Poco Pad M1. Tablet Poco Pad M1 akhirnya resmi hadir di Indonesia sebagai salah satu tablet anyar yang diperkenalkan Poco. Dengan mengusung kamera selfie 8 MP dan menyertakan kamera belakang 8 MP yang ditempatkan dalam modul berbentuk kapsul dengan LED flash. Layarnya mengusung panel IPS seluas 12,1 inci, beresolusi 2,5K, serta refresh rate 120 Hz. Tablet ini menjanjikan visual yang jernih, detail, dan super smooth. Untuk baterainya berkapasitas 12.000 mAh, menjadi yang terbesar di lini perangkat Poco, dan diklaim bisa standby hingga 83 hari. Saat butuh isi ulang, 33 Watt fast charging siap mempercepat proses kembali ke aktivitas. Dengan didukung chipset Snapdragon 7S Gen 4, performanya terasa ringan, responsif, dan stabil untuk multitasking maupun gaming kasual. RAM-nya menawarkan kapasitas 8/256GB dan mendukung koneksi via Wi-Fi only. Harganya bisa kamu dapatkan mulai 4,1 jutaan. Spesifikasi dan link beli termurah ada di deskripsi atau kolom komentar. Di tablet keempat ada Samsung Galaxy Tab A11. Tablet ini mengambil garis desain Samsung Galaxy S Series yang ikonik, minimalis dan terlihat premium.
Layarnya menggunakan panel TFT LCD 8,7 inci yang mendukung refresh rate 90 Hz, memberikan pengalaman visual yang halus dan responsif. Didukung baterai berkapasitas 5100 mAh 15 watt, kamu bisa menikmati berbagai aktivitas sepanjang hari tanpa khawatir kehabisan daya. Ditenagai oleh chipset Helio G99, tablet ini memiliki performa yang stabil, memungkinkan kamu berpindah antara aplikasi dengan lancar dengan kapasitas RAM 4/64 GB. Untuk audionya semakin optimal dengan kehadiran speaker stereo yang bertenaga berkat dukungan teknologi Dolby Atmos. Pada varian Wi-Fi, tablet ini dibanderol mulai 1,8 jutaan. Dan untuk varian 4G bisa kamu dapatkan di 2,3 jutaan. Spesifikasi dan link beli termurah ada di deskripsi atau kolom komentar. Tablet kelima ada Samsung Galaxy Tab A11 Plus. Resmi diluncurkan bersama dengan Galaxy A11 di lini Galaxy Tab A series, tablet ini mengusung layar luas berukuran 11 inci, jenis TFT LCD dengan resolusi WUXGA. Yang menarik, tablet murah ini punya tepian layar alias bezel yang cukup tipis. Untuk baterainya berkapasitas 7040 mAh dan mendukung pengisian cepat 25 watt. Untuk performa, tablet ini ditenagai chipset MediaTek Dimensity 7300 fabrikasi 4 nanometer, dipadukan dengan RAM 6 GB dan storage 128 GB. Walaupun hanya mendukung Wi-Fi only, aktivitas seperti browsing, video call, multitasking ringan, hingga bermain game kasual bisa dijalankan dengan cukup lancar. Untuk kebutuhan foto dan video, dibekali kamera belakang 8 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel. Harganya bisa kamu dapatkan mulai 2,9 jutaan. Spesifikasi dan link beli termurah ada di deskripsi atau kolom komentar. Tablet yang keenam ada Itel VistaTab 30 Pro. Tablet ini hadir dengan panel IPS berukuran 13 inci dengan resolusi 2K, sehingga tampilan visual terlihat detail untuk editing dokumen, multitasking, atau menonton film. Rasio layar ke bodi mencapai 86% dan kecerahan hingga 600 nits, membuat layarnya nyaman dipakai di luar ruangan. Dengan ketebalan hanya 7 mm, perangkat ini terasa ringkas dan mudah dibawa bepergian saat bekerja. Performa kerjanya disokong chipset Helio G99 yang dipadukan RAM 8 GB serta storage 256 GB yang cukup stabil untuk aplikasi produktivitas harian. Untuk kebutuhan kamera, tersedia kamera belakang 13 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel untuk meeting daring dan video call. Baterai 10.000 mAh memberikan durasi panjang hingga 18 jam bermain game atau 25 jam menonton film. Harganya bisa kamu dapatkan mulai 2,8 jutaan. Spesifikasi dan link beli termurah ada di deskripsi atau kolom komentar. Tablet ketujuh ada Redmi Pad 2 Pro. Redmi Pad 2 Pro resmi diumumkan oleh Xiaomi Indonesia. Dibekali layar seluas 12,1 inci dengan ketajaman visual beresolusi 2,5K Ultra Clear Display dan kenyamanan berkat refresh rate 120 Hz. Dapur pacunya ditenagai chipset Snapdragon 7S Gen 4 dipadukan dengan kapasitas RAM dan memori internal 8/256 GB. Kamu juga bisa beralih dengan mulus dari ponsel untuk menulis di tablet atau memperluas tampilan menggunakan fitur Wireless Display Extension. Perangkat ini hanya tersedia dalam versi Wi-Fi. Pengalaman hiburan semakin imersif berkat dukungan quad speaker Dolby Atmos. Untuk ketahanan daya, Redmi Pad 2 Pro dibekali baterai 12.000 mAh yang mendukung pengisian cepat 33 watt dan reverse charging. Desain metal unibody-nya terasa premium dan kokoh, dilengkapi dengan perlindungan IP53 serta lapisan Gorilla Glass 3. Harganya bisa kamu dapatkan mulai 4,4 jutaan dan 5,8 jutaan untuk versi include pen key. Spesifikasi dan link beli termurah ada di deskripsi atau kolom komentar. Itu dia 7 tablet terbaru di akhir tahun ini versi update Tekno. Terima kasih telah menyimak sampai akhir.
Yuk subscribe channel Update Tekno dan nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak tertinggal update terbaru seputar teknologi dan produk unggulan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.